Shalom, saudara-saudari Jemaat Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Di hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena perkenan Tuhan Yesus sehingga kita dapat masuk ke minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, dan atas nama pribadi dan keluarga bersyukur dan bisa mengambil bagian dalam channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat hari Minggu ini, kami keluarga besar Jemaat Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua memanjatkan puji dan syukur bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber dari segala sumber yang ada di muka bumi ini dan yang ada di surga. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Amin. Saudara-saudara terkasih, di hari Minggu ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, dan topik di minggu ini adalah mengendalikan diri, atau biasa kita bilang kontrol diri, yaitu bagaimana kita bisa mengontrol diri dan apa itu kontrol diri atau apa itu menguasai diri. Nah, kita tahu bahwa di akhir-akhir zaman ini banyak hal yang terjadi, yang sekarang kita tahu bahwa pandemi COVID dan memasuki tahun baru, kita lihat berbagai macam bencana yang terjadi. Nah, di bagian ini kita akan bahas bersama-sama tentang menguasai diri. Mari kita bersama-sama buka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Amin. Saudara-saudara terkasih, di 2 Timotius 4 pasal yang kelima ini perjalanan Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, dan di mana memberitahukan tentang kita harus menguasai diri. Nah, kita lihat bahwa menguasai diri ini sudah terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama, di nabi-nabi, dan di imam-imam pun juga terjadi. Kenapa sampai mereka jatuh di dalam dosa? Salah satunya adalah mereka tidak menguasai diri. Kita lihat Kain. Karena Kain tidak menguasai dirinya sehingga dia membunuh adiknya Habil. Nah, siapa lagi? Musa. Musa karena tidak kontrol dirinya, tidak menguasai dirinya, Tuhan suruh dia tunjuk batu, tetapi dia pukul batu. Nah, itulah yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Siapa lagi? Daud. Daud juga karena tidak kuasai diri, karena tidak mengendalikan dirinya, sehingga dia mengingini istrinya Uria, yaitu Betseba, sehingga dia buat zina dan membunuh Uria. Saudara-saudara terkasih, di hari Minggu ini menjadi teguran keras bagi kita Jemaat Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, bahwa kita harus belajar untuk menguasai diri. Nah, apa itu menguasai diri? Menguasai diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar
agar tidak merugikan orang lain. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nabi-nabi pun juga mereka tidak menguasai diri, dan imam-imam pun di dalam kitab Perjanjian Lama pun tidak menguasai diri. Nah, apalagi kita. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Timotius bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Saya mencatat 2 poin penting akibat dari orang tidak menguasai diri. Karena Rasul Paulus bilang menguasai diri dalam segala hal. Yang pertama adalah perkataan-perkataan kotor. Kenapa demikian menguasai diri dalam perkataan kotor atau mengendalikan diri dalam perkataan kotor? Karena Tuhan mau kita mengeluarkan kalimat berkat, bukan kalimat perkataan kotor. Yaitu di dalam Yakobus pasal yang ke-3, ayatnya yang kedua hingga ayat yang ketiga. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lanjut pasal yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudara terkasih, Yakobus menuliskan tentang bagaimana kita bisa mengontrol diri dan bagaimana kita bisa mengendalikan perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Saudara-saudara terkasih, tanpa disadari di dalam dunia pekerjaan, di dalam keluarga, terkadang kita mengeluarkan perkataan-perkataan kotor terhadap keluarga kita secara pribadi dan mengeluarkan perkataan kotor kepada teman-teman. Saya juga pernah mengeluarkan kalimat kotor kepada istri saya, dan itu membuat Tuhan Yesus marah, dan itu adalah dosa. Kemudian saya selesai mengeluarkan perkataan kotor, saya dengan istri sudah berjanji untuk ketika kalau ada permasalahan kami harus bereskan selama 15 menit. Puji Tuhan, saya dengan istri sudah membereskan. Jadi saudara-saudara terkasih, jemaat gereja kasih Bapa, untuk akibat dari orang tidak menguasai dirinya adalah mengeluarkan kalimat-kalimat kotor atau perkataan-perkataan kotor. Apalagi yang kedua adalah emosi atau marah. Di dalam Amsal 29, kita buka membaca bersama-sama. Di dalam Amsal pasal 29, ayatnya yang ke-22, berbunyi demikian. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Saudara-saudara terkasih, Amsal mencatat demikian, bahwa orang kalau marah, dia akan timbulkan pertengkaran. Apalagi, dia akan punya banyak pelanggaran. Saudara-saudara terkasih, bahwa Tuhan sangat marah ketika kita tidak menguasai diri kita sehingga kita dapat marah. Sedangkan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Di bagian A, saudara-saudara kasih, Tuhan Yesus larang kalau kita marah. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini mengingatkan kita bahwa akibat dari kita tidak menguasai diri pasti akan terjadi itu, mau tidak mau. Seringkali pasti akan terjadi, yaitu perkataan kotor dan juga emosi. Nah, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana jemaat gereja kasih Bapa untuk cara mengendalikan atau menguasai diri kita sendiri. Kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yaitu kita merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat gereja kasih Bapa di Tanah Papua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bagaimana cara mengendalikan
mengundurkan diri, yaitu kita merenungkan dan melakukan. Nah, bagaimana cara mengaplikasinya dalam kehidupan kita pada setiap hari? Yaitu kita datang kepada Tuhan Yesus, bawa anak istri kita, dan juga kita secara pribadi minta tuntunan daripada Roh Kudus, minta tuntunan daripada Tuhan Yesus, minta tuntunan daripada Bapa, supaya ketika ada tekanan hidup, kita bisa melaluinya, kita bisa menguasai diri kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, iblis tidak bisa akan mencobai kita. Kalau dia cobai, maka kita sudah hidup dengan Roh Kudus dan malaikat akan tolong kita. Saudara-saudara terkasih, garis bawahi perkataan saya ini, bahwa bukan keadaan yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai keadaan. Apapun itu datang kepada Tuhan Yesus, maka segala perkara yang kita alami atau segala beban yang kita alami, kita bisa menguasai dirinya dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kiranya lewat kesengsaraan karya Tuhan Yesus di kayu salib ini, di minggu-minggu kesengsaraan ini, jemaat Gereja Kasih Bapa dapat menguasai dirinya dalam kehidupan hari-hari, hari lepas hari, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.